Selamat malam, selamat berjumpa dengan monolog Pai Jos. Pada malam hari ini, monolog Pai Jos yang pertama akan mengkritisi tentang harga lukisan yang terjun bebas. Saya dapat suatu berita dari Kontan.co.id Jakarta. Virus corona benar-benar meluluh lantakan kehidupan, katanya. Tak hanya korban yang terus berjatuhan atau terhambatnya roda ekonomi, tetapi investasi pun terkena imbasnya. Bahkan investasi eksotis juga tidak terlepas dari imbas persebaran virus corona. Salah satu investasi eksotis termaksud adalah lukisan. Edwin Raharjo selaku pemilik Edwin Gallery, sebuah galeri kontemporer yang sudah berdiri sejak 1984, mengaku pandemi corona berdampak besar. Galeri milik Edwin yang terletak di Bilangan Kemang kini menjadi kosong karena tak lagi dikunjungi oleh para penikmat lukisan. Begitupun dengan peminat lukisan yang menukik tajam semenjak persebaran corona telah masuk ke Indonesia. Dengan keadaan ekonomi yang sudah tidak lagi bergairah, orang-orang sudah tidak ada lagi yang berpikir untuk membeli lukisan. Lelang-lelang juga jadi diundur sampai waktu yang tidak ditentukan, ujar Edwin kepada Kontan.co.id Jumat 3 April 2020. Edwin mengaku dengan turunnya minat para pembeli lukisan, harga lukisan pun ikut turun. Bahkan Edwin bilang penurunan harga lukisan imbas virus corona ini tergolong parah karena harga lukisan bisa turun hingga 90%. Ini salah satu yang ingin saya kritisi. Harga lukisan turun sampai 90%. Dalam kenyataan sehari-hari, saya mendapatkan bukan hanya berita tapi memang di depan mata bahwa harga lukisan yang awalnya 40 juta bisa terjual 2 juta. Itu tidak 90%. Tetapi dalam pandangan saya bahwa harga lukisan itu turun 99%. Nah, ini yang menjadi aneh ya. Karena perjuangan saya sendiri bersama seniman-seniman untuk menstabilkan harga lukisan itu tidak mudah. Berbagai event pameran diadakan, berbagai perjuangan bersama seniman-seniman itu juga terus-terus diselenggarakan, berjuang dalam apa saja, dalam membuat karya, dalam menyusun konsep, dalam menyusun pameran, dalam bernegosiasi dengan pemilik galeri, membuat event-event terhormat, apakah itu ikut art fair dan sebagainya. Banyak sekali paradigma seni lukis terutama itu akhirnya berhasil, apalagi dengan besertanya lelang-lelang lukisan internasional yang berhasil menggulkan harga lukisan di tahun 2006-2007 bisa berlipat-lipat ganda dari para pelukis, dan itu menyokong sekali baik penghasilan lukisan maupun kehormatan para pelukis di mata internasional. Itu terus berlangsung meskipun booming lukisan itu mulai mereda tahun 2011-2012, tetapi kestabilan harga itu berlangsung sampai di awal pandemi.
Nah, keadaan seperti ini kan bagi saya menjadi heran. Ketika pandemi menyerang, memang semua itu mengalami yang namanya ketakutan, kecemasan, atau dalam bahasa psikoanalisa disebut anxiety. Itu mengalami semuanya, nggak cuma pelukis. Itu mengalaminya. Tetapi yang saya heran itu, kok bisa para pelukis itu istilahnya terdesak secara ekonomi, kemudian jor-joran menjual lukisan dengan harga semurah-murahnya. Dan ini ada dukungan juga dari beberapa organizer, mungkin ya disebut organizer, atau mungkin ada yang memiliki gagasan untuk membuat pasar lukisan di masa pandemi yang diselenggarakan di Instagram, di IG itu ada nama yang paling sering saya lihat itu harga lukisan yang awalnya 40 juta, 50 juta dengan ukuran alasannya lebih kecil, kemudian dikasih label bahwa yang bisa dipasang di IG berkisar di bawah 4 juta, rata-rata 3,5 juta. Saya sih tidak pernah, hampir 2 tahun ini nggak pernah mengkritisi, meskipun banyak yang bertanya, bahkan banyak yang mengajak, kalau kamu mau kaya itu mudah, kamu sudah banyak sekali channel, sudah banyak sekali kolega, kamu tinggal bikin Instagram, pasang lukisan dengan harga maksimal 5 juta, pasti laku keras dan kamu akan dapat persentase atau persenan. Saya tidak pernah menanggapi ajakan itu karena tahu yang namanya perjuangan untuk menstabilkan harga lukisan itu tidak mudah, bahkan sangat sulit, super sulit. Bahkan mungkin dikatakan waktu itu tidak mungkin seorang seniman yang baru 10 tahun berkarya lukisan, terutama lukisan bukan patung, bukan yang lain, itu akan mencapai harga 10 juta itu juga satu hal yang sangat susah. Tapi banyak di antara teman yang harganya sampai 100 juta, bahkan lebih, ada yang 300, ada yang paling murah itu 50. Nah, yang saya heran itu orang-orang yang membuat konten IG yang menjual harga-harga lukisan dengan standar 3 juta itu tidak pernah berpikir bagaimana memelihara harga lukisan itu yang sudah stabil di antara paling murah 20 juta, 50 juta yang harga sedangan itu. Yang seniman biasa-biasa saja yang belum terkena imbas event-event hebat kayak Biennale ataupun Art Basel dan lain-lain, banyak sekali event lah. Bahkan yang pernah ikut Philip Morris event bergengsi di masa lalu juga sekarang banyak yang dodolan lukisan seharga 3 juta. Saya tidak bisa mengkritisi lukisan kecil, ya bisalah lebih murah dibanding lukisan besar. Yang menjadikan harga lukisan naik itu bukan karena ukurannya, tapi aktivitas senimannya. Seorang pelukis itu menurut saya bisa dianggap sebuah profesi terhormat, suatu profesi terhormat itu apabila si pelukis itu mengadakan pameran tunggal paling tidak 5 atau 6 tahun sekali. Dan itu tidak banyak, meskipun memang teman-teman dekat saya ada juga yang melakukan hal itu dan berhasil menjadi seniman established atau pelukis established. Juga beberapa orang, hanya beberapa orang, artinya di bawah 10 jari, pelukis-pelukis itu tidak terpengaruh untuk menjual harga sampai 2 juta. Apakah lukisan kertas, apakah lukisan kanvas.
Dia bertahan dengan berbagai cara. Ada yang ngomong ya selama ada tabungan, ada yang ngomong ya kalau bisa mencari nafkah dengan cara lain, ada yang sampai dodolan makanan, bahkan ada yang sampai bikin rendang. Ya saya sih itu malah jauh lebih terhormat dibanding karyanya yang dia perjuangkan puluhan tahun tiba-tiba harus terjun bebas. Jadi ini salah siapa, saya juga bingung untuk menyalahkan siapa. Yang membuat konten Instagram menjual lukisan murah-murah tidak hanya, tapi juga banyak juga yang lain yang saya lihat di IG, tapi namanya juga saya takut kalau menyebutkan semuanya. Ya sudahlah, pokoknya banyak. Itu juga bisa disalahkan karena pertanggungjawaban untuk itu sepertinya difasilitasi. Seniman yang kelaparan dimanfaatkan untuk dijual karyanya, kemudian dia dapat potongan. Itu sebenarnya hak-hak dan sah-sah saja ya dalam bisnis, dunia bisnis. Tetapi juga bisa disalahkan pula senimannya. Kenapa enggak bisa memelihara harga dia sendiri? Padahal yang namanya seniman melukis itu, orang yang bisa menggambar mestinya kan bisa segala macam. Mendesain kursi bisa, membikin taman juga bisa, menggambari SD atau TK atau mural lah istilahnya bisa, membikin sablon juga ya bisa, mendesain sablon atau apa sajalah, membikin perusahaan-perusahaan kecil-kecilan itu bisa, bahkan dodolan makanan dalam bentuk mungkin bentuk-bentuk patung yang rada-rada eksotis, es krim atau apa, ada Barbie atau apa di atasnya juga bisa. Tapi anehnya itu malah dodolan lukisan dengan cara yang sangat murah. Yang saya bayangkan orang-orang yang bertahan ini, yang bertahan dari harga murah itu kan pada tengkurap, menggunakan tabungannya mencari nafkah dari yang lain yang saya sebut dodolan makanan tadi diantaranya, tapi tidak mengikuti kegiatan pameran karena pameran juga banyak di stop, banyak virtual. Jadi pameran virtual itu dalam bentuk apapun itu tidak ada manfaatnya, tidak ada ruhnya. Yang manfaatnya itu IG yang dijual 2 juta, 1,5, 1 juta, paling tinggi 3 juta, yaitu mungkin ada manfaatnya bagi orang-orang yang merasa itu bermanfaat. Nah, nanti ya, semoga saja nanti bisa normal kembali. Ketika lukisan itu datang, ketika lukisan itu normal kembali, pameran-pameran normal kembali, kemudian penikmat seni itu juga berdatangan kembali ke Jogja, atau event-event berjalan kembali, mereka yang tengkurap itu juga akan turun gunung memproduksi kembali. Sayangnya orang-orang yang turun gunung itu diantaranya orang-orang yang bertahan mempertahankan harga. Jadinya campur aduk nanti. Orang yang menghancurkan harga lukisan juga turun gunung menaikkan harga. Orang yang tengkurap yang bertahan selama ini untuk memelihara kestabilan harga lukisannya dia atau harga karya seninya dia, apakah itu patung, grafis dan sebagainya, itu juga dianggap turun gunung. Dan itu meminta para penyelenggara pameran atau penulis atau yang disebut kurator, saya sering sekali dipanggil macam itu untuk menyelenggarakan event-event. Mestinya saya harus mencatat siapa saja sih yang terlibat di harga lukisan murah-murah itu. Mungkin saya bukan mau membacklist, tapi hati-hati saja, karena kalau misalnya dia umat beragama kayaknya imannya itu cepat sekali luluh lantak gitu. Oleh pasar lukisan, dia punya iman bahwa harganya 40 juta tahu-tahu dijual 4 juta. Itu kan bukan mungkin ya itu 90% mungkin bisa lah. Tetapi kebanyakan itu
itu dijualnya itu di bawah 4 juta kalau harga 40 juta awalnya. Dan itu juga yang akhirnya saya baru-baru ini didatangi kolega-kolega, apakah kolektor, apakah pecinta seni, yang jelas memiliki lukisan dari seniman yang sekarang murah-murah itu, karena dia beli waktu dulu ketika harganya masih mahal dan tidak sedikit. Saya pernah menghitung ada berapa puluh jumlah di salah satu kolega. Nggak usah saya sebutkan lah, karena rata-rata orang juga percaya kalau saya memang ada kolega yang mengoleksi lukisan teman-teman. Saya hitung banyak sekali. Ini mau dikemanakan nih lukisan saya dulu beli 40 juta, 50 juta, 30 juta. Sekarang kok harganya jadi 3 juta dalam ukuran yang sedikit lebih kecil. Kualitas yang sama, nama yang sama. Nah, inilah dilema di masa corona. Ini mesti dipikirkan oleh seniman-seniman yang sekarang beralih profesi. Terima kasih dengan dodolan rendang, dengan dodolan pecel, gudeg dan sebagainya dan lain-lain banyak sekali itu, bahwa berterima kasih mendingan tengkurap saja daripada merusak harga lukisan sahabat-sahabat itu. Bertahanlah dengan itu semua. Jangan pernah menjual lukisan sampai 99% lebih murah. Saya sendiri karena banyak event pameran yang diundur, banyak menulis yang tidak menghasilkan duit, saya lebih memilih menjadi pengukir peti mati. Jadi sekarang punya profesi yang lengkap, penulis seni rupa sekaligus pengukir peti mati. Demikian kritik tajam saya kepada terjun bebasnya harga lukisan dan para pelaku pasar yang menurut saya kurang bertanggung jawab. Demikian dari saya, AA Nurjaman. Saya tidak akan mohon maaf karena kekurangan omongan saya, kekurang etikaan atau kurang berkenan, karena ini sengaja saya bikin. Demikian kata-kata saya malam ini. Selamat malam dan terima kasih.